نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kita kesempatan untuk menunaikan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama yang mulia ini. Jangan sampai kita orang-orang yang faham tentang urusan dunia, cerdas dalam perkara dunia, namun dia tidak tahu tentang urusan-urusan agamanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Ibnu Katsir, wallahi la balagha ahaduhum bidunyah, demi Allah salah seorang di antara mereka telah mencapai derajat yang tinggi dalam ilmu dunia, annahu yuqallibu dirhama ala dhafrihi, ia membolak-balikkan dirham, perak di atas kukunya, fayukhbiruka biwaznihi, kemudian ia memberitahumu tentang beratnya. Ini saking pintarnya urusan dunia para jamaah, dia letakkan perak itu di atas kukunya, dia sudah tahu beratnya. Kata Hasan Al-Basri, saking hebatnya urusan dunia, saking pintarnya urusan dunia. Kemudian apa kata beliau? Wa ma yuhsinu an yusalli, tapi dia tidak bisa sholat dengan cara yang benar, tapi dia tidak bisa menunaikan sholat dengan cara yang benar. Urusan dunia pintar, namun urusan sholat saja dia tidak becus, dia tidak faham, dia tidak tahu. Maka orang-orang seperti ini ya adalah orang-orang yang merugi, cerdas dan pintar urusan dunia, namun dia tidak mengerti urusan agamanya. Kita kembali melanjutkan min hidayat suratil Fatihah. Kita sampai pada awaiqus sair ala siratil mustaqim, penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang dari jalan yang lurus. Kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, ada 3 perkara yang menghalangi seseorang dari siratul mustaqim. Ada 3 perkara yang menghalangi seseorang dari jalan yang lurus.
Yang pertama adalah al-a'iqul awwal, a'iqus syirk billah, penghalang berupa kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-a'iqus tsani, a'iqul bid'ah, penghalang berupa kebid'ahan. Wal a'iqus tsalits, penghalang yang ketiga adalah a'iqul ma'siyah, penghalang berupa kemaksiatan. Tiga perkara ini yang menghalangi seseorang dari berada di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyebutkan tafsiran para ulama dalam surat Al-Fatihah ketika beliau membahas ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ada 5 tafsiran. Ada 5 tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah Al-Quran. Tafsiran yang kedua adalah Al-Islam. Tafsiran yang ketiga adalah Al-Haq, kebenaran. Kemudian tafsiran yang keempat adalah Minhajul Khulafa, jalannya para khulafa, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 tafsiran yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirannya ketika mentafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Baik. Dari 5 tafsiran ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada pertentangan. Al-Quran, Islam, kebenaran, jalannya para sahabat, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua tafsiran ini adalah tafsiran yang saling berkaitan. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa kullu hadhil aqwali sahihatun wa hiya mutalazimatun. Semua pendapat para ulama tentang makna jalan yang lurus itu adalah pendapat yang benar. Wahia mutalazimatun, satu dengan yang lainnya saling melazimkan, saling berkaitan. Islam isinya kebenaran. Islam isinya Al-Quran. Islam isinya adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Maka 5 tafsiran ini para jamaah tidak ada yang bertentangan. Dek na ara tafsiran niki bertentangan. Dalam Al-Quran ketika para ulama mentafsirkan ada 2 jenis tafsiran. Ada tafsiran yang sifatnya dikatakan ya ikhtilafut tanawwu', tafsiran yang bersifat variasi. Seperti ini. Tafsiran jalan yang lurus itu ada berapa? Ada 5. Ini sifatnya variasi para jamaah, tidak ada pertentangan. Jalan Nabi ya jalannya para sahabat, kebenaran itu ya jalannya Nabi. Kebenaran itu adalah Islam, Islam itu adalah kebenaran.
Al-Quran itu adalah juga Islam. Al-Quran itu juga isinya kebenaran. Ini namanya ikhtilafut tanawwu', perbedaan tafsir yang bersifat variatif, variasi. Kemudian yang kedua, ada tafsiran yang namanya ikhtilafut tadad, perbedaan tafsir yang di situ ada pertentangan. Tafsiran yang lain ada kontradiksi, bertentangan dengan tafsiran yang lainnya. Baik. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa in kana yarji'u hasiluha ila syai'in wahidin. Semua tafsiran ini, 5 pendapat ini, poinnya satu. Poinnya satu, yaitu wahwal mutaba'atu lillahi walir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau ada yang bertanya, apa maksud siratul mustaqim? Mengikuti Allah dan Rasulnya. Ini poinnya. 5 maknanya, intinya satu. Apa intinya? Mengikuti Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris suatu garis. Dalam riwayat yang lain, khattan mustaqiman, jalan atau garis yang lurus. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalannya Allah, ini adalah jalan kebenaran. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Setelah Nabi kita menggaris garis yang lurus sallallahu alaihi wasallam, beliau menggaris ke kiri dan ke kanan garis yang banyak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Setiap jalan ini terdapat setan yang menyeru. Terdapat setan yang menyeru. Kemudian beliau membaca surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka itu yang akan menjadikan kalian berpecah belah, bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan jalan kebenaran itu satu. Karena Nabi menggaris satu garis yang lurus, kemudian mengatakan inilah jalan Allah. Jalan kebenaran itu satu. Jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu adalah jalan keselamatan. Mengikuti Allah dan Rasulnya, itu adalah jalan keselamatan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan
banyaknya jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesesatan. Ya, menunjukkan penyimpangan kesesatan itu banyak. Penyimpangan itu banyak, kebatilan itu banyak, ya. Tapi namanya satu. Kekufuran satu, tapi jenisnya macamnya banyak. Kesyirikan juga satu, tapi ragamnya banyak. Maka ini menunjukkan, lihat, Nabi mengatakan setiap jalan itu ada setan yang menyeru. Menunjukkan itu adalah jalan-jalan penyimpangan dan jalan-jalan kesesatan. Setiap langan niki ungkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, arak setan besuru gawe iya betejak. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, jalan-jalan kesesatan ini yang disebutkan oleh Nabi tidak terlepas dari tiga. La takhruju anis thalathah. Jalan kesesatan ini tidak terlepas dari berapa? Dari tiga. Imma sabilun yadkhulu bihil insanu ila syirk. Yang pertama, jalan yang seseorang masuk dengannya ke dalam kesyirikan. Berarti kemungkinan pertama penyimpangan berupa kesyirikan, syirik besar, syirik kecil. Yang kedua, imma sabilun yadkhulu bihil insanu ilal bid'ah. Jalan yang dengannya manusia masuk ke dalam perkara bid'ah. Selamat dengan syirik belum tentu selamat dari bid'ah. Yang ketiga, au sabilun yadkhulu bihil insanu ilal ma'asi wadz-dzunub. Atau jalan yang manusia masuk dengannya ke dalam perkara maksiat dan dosa. Jadi jalan-jalan yang disebutkan yang menyimpang tadi oleh Nabi SAW itu tidak terlepas dari berapa? Tiga. Jalan syirik, jalan bid'ah, atau jalan maksiat. Nggak lepas dari itu. Tidak ada yang paling disenangi oleh setan ini daripada kesyirikan. Bagaimana manusia ini jatuh ke dalam kesyirikan? Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, wa ma min syakkin, tidak ada yang keraguan. Tidak ada keraguan annal ahabba lisyaitan wal arghab indahu, yang paling dicintai oleh setan itu, yang paling disenangi oleh setan itu, ayyakuna dukhulul insani ila syirk, ia berhasil menjerat manusia ini masuk ke dalam kesyirikan. Ya, lamun tawah tamang gawe syirik ri neratadah sukses aku mana setan, saya berhasil sudah, kata setan. Gawe syirik jaban neratadah wah mana. Ya, kalau enggak dia mampu, dia menyeret manusia masuk ke dalam bid'ah. Kalau dia tidak mampu, dia menyeret manusia masuk ke dalam apa? Dosa dan maksiat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebagian kitabnya, kata Syekh Abdul Razak, setan itu mencelakai manusia dari 7 jalur. Ya, annama yuridu syaitanu nailahu minal insani, ya, umurun sab'atun. Setan itu ingin mencelakai manusia itu dari 7 perkara.
Ya, dia mulai dari perkara yang paling besar. Perkara yang paling besar itu adalah kesyirikan. Tidak ada dosa yang paling besar daripada kesyirikan. Dan itulah cita-cita tertinggi setan dalam menyesatkan manusia. Makanya tidak boleh kita tertipu para jamaah. Layak aku ngaji insyaallah dik ku agin gawe syirik. Oh, dari dulu saya menuntut ilmu. Oh, saya tidak mungkin jatuh ke dalam kesyirikan. Sahabat saja dulu ketika Nabi meninggal dunia banyak yang murtad. Apalagi kelas-kelas kita para jamaah. Ya. Tidak boleh kita tertipu. Setinggi apapun ilmu kita, sesoleh apapun diri kita, kita dilarang ightirar, tertipu. Apalagi kita jarang ngaji, apalagi yang ilmunya sedikit. Ya, mereka yang harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan sudah tidak berhasil, fa illam yastati' dzalika arada minhu al-wuqu'a fil bid'ah. Li'anna al-bid'ata ahabbu ila asy-syaitani min al-ma'siyah. Kalau dia tidak sanggup menjerat manusia dengan jeratan-jeratan kesyirikan, setan akan menjerat hamba itu dengan perbuatan-perbuatan baru di dalam agama. Ini bahasa halusnya, perbuatan-perbuatan baru di dalam agama. Bahasa hadisnya bid'ah. Kenapa para jamaah? Karena bid'ah itu lebih dicintai oleh setan daripada maksiat. Kenapa orang sulit bertaubat dari bid'ah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajaba at-taubata an sahibi kulli bid'atin." Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari sahibu bid'ah, para pelaku bid'ah. Sulit. Kenapa para jamaah? Mereka menganggap yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, kebenaran. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah ibadah. Ini yang menjadikan setan itu lebih senang dulu bagaimana manusia ini jatuh ke dalam bid'ah daripada dosa besar. Tidak berhasil, barulah langkah yang berikutnya. Fa illam yastati', ya, kalau dia tidak mampu, ia menjatuhkan manusia ke dalam dosa besar. Yang keberapa sudah? 3. Ini jeratan yang ketiga, dosa besar. Sekarang nggawe bid'ah ini tenyuruh nggawe riba be mana? Oh, ini sulit kena bid'ah, kita suruh dia kerjain riba saja. Oh, kita suruh dia ngibahin orang saja. Ya. Kita baru jalan 1 langkah 2 langkah, setan sudah 1000 langkah para jamaah. Ya. Manusia bisa lelah, manusia bisa bosan. Kadang kita bosan tengah ngaji para jamaah. Jamaah dulu tengah ngaji bosan itu ini. Lagu setan dek nagin bosan goda ita. Ya, kita bosan melakukan ibadah, ya, tapi setan nggak pernah bosan menyesatkan manusia. Wah, sudah janji dari dulu para jamaah. Wah, jangan layak berjanji. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, kata Allah. Kata setan ini kepada Allah,
Ya Allah, Engkau telah menghukumi aku sesat, maka aku berjanji akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Janji setan dari dulu, akan menghalangi mereka dari apa? Jalan yang lurus. Taib. Setan tidak mampu menjatuhkan kita dalam dosa besar. Apa yang dilakukan? Ijtahada fi iqa'ihi fis saghirah. Setan itu mati-matian, sungguh-sungguh menjatuhkan kita dalam dosa kecil. Tidak berhasil dosa besar, bagaimana kita jatuh ke dalam dosa kecil. Makanya di antara penyesalan manusia pada hari kiamat, apa di antara penyesalan manusia? Ketika dia membuka catatan amalnya. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-49, ketika hamba itu dibukakan catatan amalannya, dia menyesal, mengatakan, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, duhai celaka kami, ada apa dengan catatan ini? Ia tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali tercatat dengan rapi. Dosa yang paling kecil sampai dosa yang paling besar tercatat dengan rapi. Makanya sampai disebutkan oleh Tawus ketika datang kepada Imam Ahmad, ini saya sampaikan di beberapa tempat para jamaah, yuktabu kullu syai' hatta aninil marid. Dicatat bagi manusia itu bahkan rintihannya ketika dia sedang sakit. Apa bahasa anta rintihan? Ngaruh. Oh, muntah badangan, mantap kan? Sakit gigi entah, mantap. Itu namanya rintihan. Dicatat itu. Mendengar ucapan itu, Imam Ahmad langsung diam pada jamaah, berhenti merintih. Apalagi urusan dosa. Rintihan orang sakit saja dicatat oleh malaikat ini. Apalagi dosa-dosa entah yang kecil maupun yang besar, semua akan dicatat. Ite sing ngantok le kajian ini catat nah, sing raos catat nah, besangnya catat si malaikat ini. Di naara agin tersisa semua. Baik, 5 sudah. Yang berikutnya, yang kelima, kalau dia tidak mampu menjatuhkan seseorang ke dalam dosa kecil, apa yang dia lakukan? Intaqala wa yajtahid bi an yushghila al-'abda bil umuril mubahati 'anit ta'ati wal ibadat. Menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang mubah dari perkara-perkara ketaatan. Selgakne yang gawe si kanggo daripada nang gawe si kena, daripada nang gawe taat, daripada nang gawe ibadah. Mana contohnya? Jalan-jalan aja kerjaannya para jamaah. Jalan terus. Nuntut ilmu jarang. Kajian jarang. Jalan-jalan boleh apa enggak? Boleh. Main bola boleh apa enggak? Boleh. Ya. Tapi kalau ada orang yang mainnya berlebihan,
Ya, jalan-jalannya berlebihan sehingga itu menjadikan dia lebih sibuk daripada melakukan kebaikan dan ketaatan. Bapak lagi ke sholat sampai lolos gara-gara main bola. Darat ada. Baik, kemudian kalau dia tidak sanggup, setan itu nggak sanggup, intaqala ila rutbatin sadisah, pindah ke cara yang keenam, wahya an yushghilahu bil umuril mafdulati 'anil umuril fadilah. Ia menyibukkan manusia ini dengan perkara yang kurang afdal dari perkara yang lebih afdal, yang lebih utama. Ingat para jamaah, ketaatan dalam syariat ini bertingkat-tingkat. Ketaatan dalam syariat ini apa? Bertingkat-tingkat. Ibadah sunnah ini bertingkat-tingkat. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih utama daripada sedekah terang-terangan. Sholat sunnah di rumah itu lebih utama daripada apa? Sholat di masjid. Ini kaidahnya, ibadah itu, ketaatan itu mutafadilah. Makanya Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu sekitar 70 sekian cabang, bertingkat-tingkat. Baik. Nah, kemudian ikhwatal iman, yang terakhir, ini dia. Ini tidak ada yang selamat darinya. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa hadza la yaslam minhu ahadan. Setan nggak mampu, ia berpindah ke cara yang 7. Ini nggak ada yang selamat. Walau salima ahadun la salima minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang selamat, pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat. Apa itu? Wa huwa an yusallita alaihi min junudihi man yu'dhih. Yaitu setan akan mengirim bala tentaranya yang tugasnya menyakiti orang yang berada di atas kebaikan. Jadi ada orang-orang yang dia datang sebagai pengganggu, ya. Makanya pengganggu ini ikhwatal iman dari kalangan jin dan kalangan manusia. Maka itulah kenapa kita diperintahkan watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mewasiatkan di atas kebenaran dan saling mewasiatkan di atas kesabaran. Sabar. Ketika kita berada dalam ketaatan, pasti ada yang ganggu para jemaah. Ya. Allah sebutkan aduwan syayatin al-insi wal jin, setan dari kalangan jin dan manusia. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu aduan, ada musuh. Jadi ini yang harus kita ingat para jamaah. Sebaik apapun kita, ya, selembut apapun ucapan kita, sesoleh apapun kita, seindah apapun agama kita dan akhlak kita, pasti ada orang yang tidak senang kepada kita. Pasti arak ndek na ada menita para jamaah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kurang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada yang kurang dari sisi akhlak, dari sisi agama, dari sisi cara menyampaikan
bagaimana sempurnanya dakwah Nabi, tapi ada yang memusuhi, banyak yang memusuhi. Karena kalau urusannya menyampaikan kebenaran para jamaah, menyampaikan al-haq itu pasti ada kontradiksi, pro dan kontra. Ada yang senang dan ada yang tidak senang. Itu sunnatullah. Ini sunnah Allah. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, syirik kita harus berusaha menghindar darinya. Bid'ah kita berusaha menjauhkan diri darinya. Kemudian kita bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dari fitnah syahwat yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan maksiat. Makanya kita dituntut di samping belajar yang bagus, belajar yang jelek. Apa maksudnya para jamaah? Di samping belajar tauhid, kita belajar tentang kesyirikan. Di samping belajar sunnah, kita belajar tentang bidah. Di samping belajar tentang ketaatan, kita juga belajar tentang dosa-dosa dan maksiat. Makanya lihat kitab para ulama itu, At-Targhib wa Tarhib. Di situ ada hadis yang berbicara tentang ganjaran pahala. Kemudian di situ juga hadis-hadis yang berbicara tentang ancaman. Ya. Maka dikatakan oleh seorang penyair, ta'allamis syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Faman lam ya'rifis syarra minan nasi yaqa' fihi. Belajarlah keburukan, bukan untuk melakukan keburukan, agar engkau mampu menjaga dirimu. Barang siapa yang tidak mengetahui suatu keburukan, maka ia pasti akan jatuh ke dalam keburukan itu. Banyak orang yang jatuh ke dalam kesyirikan karena tidak tahu. Banyak orang yang melakukan perkara bid'ah karena dia tidak tahu. Banyak yang jatuh ke dalam maksiat karena dia tidak tahu. Yang tahu saja jatuh, apalagi yang tidak tahu. Sina naodang masih ya penggawe, apalagi sindik na nau lah ndek man bau istenjeranga masih ngono. Ya wah ini. Makanya kita ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan berada di atas jalan yang lurus. Baik, kemudian poin berikutnya, manhum ahlus siratil mustaqim. Siapakah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang engkau berikan karunia kepada mereka, jalan yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalan yang bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Surat Al-Fatihah ini, ayat yang ke-7 ini ditafsirkan oleh suatu ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat An-Nisa ayat ke-69 sampai 67. Inilah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin
wa hasuna ulaika rafiqa. Merekalah bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, mereka yang taat kepada Allah dan mereka yang taat kepada Rasul. Kemudian juga siapa mereka? Mereka orang yang mengikuti jalannya siddiqin, jalannya para syuhada dan orang-orang saleh. Ada faedah dalam ayat ini para jamaah. An'amta alaihim siratal ladzina an'am, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Kata Syekh Abdul Razak, wa fihi dalalatun ala anna sulukal abdi lissiratil mustaqim ni'matun minallah. Menempuh jalan yang lurus ini murni kenikmatan dari Allah. Murni kenikmatan dari Allah, bukan karena kecerdasan, bukan karena dalamnya pemahaman, bukan karena dia ahli ilmu. Ilmu itu sebab yang mengantarkan menuju hidayah, tapi ketika kita berada di atas jalan yang lurus, itu murni karunia dari Allah. Makanya Allah bahasakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan karunia kepada mereka. Kita bisa berada di atas hidayah, di atas sunnah, di atas tauhid, murni karena karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, ini poin penting para jamaah. Fala yakunul abdu mun'aman alaihi illa bi amrain. Seorang hamba tidak dikatakan diberikan karunia kecuali dengan dua hal. Seorang hamba tidak dikatakan mun'aman alaihi, tidak diberikan karunia berada di atas jalan yang lurus kecuali dengan dua hal. Satu, ilmun bil haq, dia tahu kebenaran. Yang kedua, wa amalun bihi, dia mengamalkan kebenaran itu. Baru orang itu dikatakan diberikan karunia berada di atas jalan yang lurus. Berarti dia tahu kebenaran dan dia mengamalkan kebenaran itu. Luwe ita nauk si kena lagu ndek teman sanggup jalaninnya. Nah, ini jadi masalah kita ini para jamaah. Kita banyak memohon hidayah. Ya Allah, berikan hambamu ini hidayah agar dia sanggup mengamalkan kebenaran setelah dia mengetahuinya. Ya Allah, berikan hambamu ini taufik, berikan hambamu ini bimbingan agar dia sanggup menjalankan kebenaran itu. Makanya manusia ini terbagi menjadi tiga. Berkaitan dengan ayat ini, manusia terbagi menjadi apa? Tiga. Yang pertama, qismun mun'amun alaih, orang-orang yang diberikan karunia dan kenikmatan berada di atas siratul mustaqim. Kita berharap kita nomor satu ini, mun'amun alaih. Yang kedua, wa qismun maghdubun alaih, orang-orang yang dimurkai. Siapa? Yang diberikan karunia, tahu kebenaran, dia amalkan. Dimurkai, tahu kebenaran, tidak mau mengamalkan. Yang ketiga,
wa qismun dhallun, orang-orang yang tersesat. Siapa? Tidak tahu kebenaran tapi dia buat-buatkan dirinya kebenaran. Artinya bagaimana? Beramal tanpa ilmu. Nah, Allahu taala alam. Sudah dikumandangkan azan ini para jamaah. Sudah azan? Silakan kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa ala atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Silakan, ada bertanya. Kari. Hah? Jadi ada orang kerja sama orang Yahud katanya. Kemudian dia diberikan sapi. Karena dia orang yang baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam bermuamalah urusan dunia itu kita diberikan kebebasan dalam agama selama tidak bertentangan dengan syariat. Nabi SAW berhutang kepada orang Yahudi. Kemudian yang menjadi jaminannya adalah baju besi. Dan banyak riwayat yang lain pula menunjukkan Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Nabi diundang oleh Yahudi, diterima undangannya. Nah ini kalau kita dikasih sumbangan hadiah misalkan, ya kita dikasih hadiah, alhamdulillah, ya, tidak ada masalah untuk diterima. Sebagaimana Nabi SAW menerimanya. Jelas nih? Allahu ta'ala a'lam. Hah? Iya. Kalau orang-orang kafir melakukan ibadahnya nggak diterima para jamaah. Karena syarat diterimanya ibadah itu adalah Islam. Maka kasih tahu dia, kasih dah saya, ya. Hadik wahai tauma ini, itu wah ngaduna, ya. Ini tidak perlu disebut namanya. Cukup baca bismillah, sembelih, selesai sudah. Nah, karena meskipun mau disebut juga tidak akan bermanfaat bagi dia, ya, karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Taala a'lam. Oh iya, kurang saya no. Sampai simbe jual re. Alhamdulillah, tidak ada masalah para jemaah. Nah, Allah Taala a'lam. Boleh, tidak ada masalah. Hah? Apakah
Taib, inti pertanyaannya Tuan Jul ini tentang banyaknya ujian dan baiknya agama, atau banyaknya ujian tidak baiknya agama. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang mana kita tahu para nabi itu yang paling keras ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal dan yang semisal. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada poin yang harus kita fahami. Kapan ujian itu menjadi musibah dan kapan ujian itu ya sebagai apa? Mengangkat derajat. Jadi harus kita tahu ini. Kapan ujian itu akan mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa kita, dan kapan ujian itu ya adalah memang sebagai siksa bagi kita, azab bagi kita atas perbuatan dosa kita. Jadi khotal iman azani Allah wa iyyakum. Saya sudah sampaikan di satu tempat masalah ini. Ada ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disebutkan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan alamatul ibtila ala wajhil uqubati wal muqabalah. Tanda musibah itu sebagai hukuman ya dan pembalasan, ada mussabri inda wujudil bala. Dia tidak mampu bersabar ketika menghadapi musibah. Wal jaza' wasyaqwa ilal khalq. Kemudian ia mengeluh, banyak mengeluh dan bersedih kepada makhluk. Berarti ini ujian ini udah bukan mengangkat derajat, bukan menggugurkan dosa. Dia tidak mampu bersabar. Kemudian kata beliau, wa alamatul ibtila takfiran wa tamhisan lil khati'at. Tanda musibah itu sebagai penggugur dosa, wujudus sabril jamili min ghairi syaqwa. Adanya sabar yang indah dalam hati. Adanya sabar yang indah dalam hati dengan tidak berkeluh kesah. Wala jaza' wala dajar, dan tidak ada pula rasa ya bersedih dan tidak pula ada rasa gelisah. Kemudian wa alamatul ibtila, tanda musibah itu ya lirtifa'id darajat, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tanda musibah itu mengangkat derajat, wujudur ridha wal muwafaqah. Seorang hamba itu ridha dengan musibah itu, ridha dengan musibah itu, wa tuma'ninatun nafs, hatinya tenang, was-sukunu lil aqdar hatta tankashifa, ya, dan hatinya nyaman dengan takdir Allah sampai Allah menghilangkan takdir tersebut, musibah tersebut ya. Jadi kadang ujian itu akan menggugurkan dosa, mengangkat derajat, dan kadang juga sebagai apa? Hasil dari dosa. Dan kalau para nabi memang Allah jadikan mereka sebagai suri tauladan. Mereka diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, ujian datang silih berganti. Tapi mereka contohkan nilai-nilai kesabaran. Makanya Nabi SAW ya selalu berkaca kepada Nabi Musa. Nabi mengatakan, laqad udhiya Musa aktsar min hadza fasabara. Nabi Musa lebih banyak ujiannya daripada saya, tapi beliau mampu bersabar. Makanya
136 kali kalau tidak salah Allah sebutkan Nabi Musa dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim 69 kali. Ini dua nabi yang begitu besar ujiannya. Dan di situ Nabi kita SAW berkaca. Dan makanya kita disuruh melihat ujiannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meringankan ujian-ujian dan musibah-musibah yang kita hadapi. Allahu Ta'ala a'lam wa a'lam. Jelas Tuan Jul? Hah? Oh, terus apa? Badak dia. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya ini, dusta itu kan haram kecuali dalam apa? 3 hal. Perang, kemudian mendamaikan orang yang bertikai, dan rayuan istri kepada suaminya, ya, atau rayuan istri kepada suaminya. Disebutkan dalam suatu hadis, ya, tapi hadis ini dhaif. Al-kadzib kulluhu ismun, katanya. Dosa itu dusta itu semuanya dosa. Illa ma nafa'a musliman au dafa'a anhu dararan. Kecuali yang memberikan manfaat bagi seorang muslim atau menghilangkan mara bahaya darinya. Tapi hadis ini adalah dhaif. Ya. Ada trik yang digunakan oleh para ulama dulu. Ada namanya at-ta'rid, atau disebut dengan at-tauriyah. Disebutkan oleh para ulama kita, apa kata mereka? Inna fil ma'aridi manduhatan 'anil kadhibi. Sesungguhnya ta'rid, tauriyah itu solusi dari berdusta. Apa maksud tauriyah para jamaah atau ta'rid ini? Satu kata, orang yang mendengar memahaminya B, kemudian maksud yang berbicara A. Dia mengatakan lagi jalan. Sudah di mana? Lagi di jalan. Yang mendengar apa dipahami, dia sudah jalan, mau datang, tapi maksudnya dia masih di jalan, nunggu dulu, mungkin isi bensin dulu, biar orang itu mengira dia cepat apa? Datang. Maka ini dipraktekkan oleh para salaf dulu. Di antara kisah dalilnya adalah itu kisah istri Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim dan istrinya lewat suatu negeri yang mana raja negeri itu apa? Senangnya sama istri orang. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kalau dia bertanya kepada engkau, katakan aku adalah saudarinya Ibrahim. Apakah di situ berdusta? Enggak. Sang raja memahami saudari hubungan darah, nasab. Tapi yang dimaksudkan dari istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah apa? Saudari seagama. Kalau ada yang bertanya di mana dagang, ya, tinggal antum jawab, jangan tanya saya. Kalau antum tanya saya, kalau anda tanya saya berdosa ngasih tahu, karena menunjukkan kepada keburu jamak-jamak. Wah, kalau kita tidak bisa tauriyah.
Kemudian juga di zaman tabi'in, Ayyub ibn Abi Tamimah Sukhtiyani, ucapannya disenengin sama sama pemimpin pada saat itu, sehingga senang duduk dengan Ayyub rahimahullah. Ketika Ayyub minta izin pulang, nggak boleh kamu pulang, nggak boleh engkau pulang kecuali engkau balik lagi, katanya. Akhirnya dia melakukan apa? Tauriah. Iya, saya akan balik lagi. Raja memahami, pemimpin yang berbicara dengannya memahami apa? Dia akan balik, duduk dengan dia kembali. Tapi yang dia pahami adalah dia melakukan trik para jamaah. Dia akan kembali sekedar untuk mengambil sandalnya. Dia taruhlah sandalnya di samping kanan pintu raja itu. Kemudian dia pulang, dia balik lagi, para jamaah diambil sandalnya, pulang lagi. Itu namanya apa? At-tauriyah. Itu solusi daripada berdusta. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.